Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, sekarang saya ini berada di sebuah lokasi, yaitu sebuah kanal. Dalam bahasa lokal disebut sudetan. Kanal ini menghubungkan antara Bengawan Solo, kemudian dibuatkan kanal untuk air Bengawan Solo itu dibuang ke laut. Nah, saya berada di Desa Pelang, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat ini saya akan melanjutkan cerita-cerita saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu, saat Adipati Haryotejo memanggil Pangeran Wirobodro dan adiknya, yaitu Pangeran Santi Brojo, demikian juga seorang temenggung yang berasal dari Tuban juga dipanggil menuju ke Lasem dalam rangka mengklarifikasi atau mengajak bermusyawarah, karena Adipati Haryotejo kedatangan tamu, yang mana tamu ini diutus oleh Gede Kusen yang membawa kabar bahwa Kahuripan akan menyerbu Tuban. Nah, setelah musyawarah saat itu, kemudian Adipati Haryotejo segera mengamankan utusan itu dan harus dibawa ke Tuban. Demikian juga Haryotejo selaku orang yang bertanggung jawab terhadap Tuban, mendengar Tuban mau diserbu oleh Kahuripan. Oleh sebab itu, Adipati Haryotejo tidak begitu langsung menelan mentah-mentah tentang berita itu. Harus diselidiki tentang kebenaran berita itu. Jangan-jangan hal-hal seperti itu karena salah mengambil keputusan, tidak tahu kejadian yang sebenarnya, akhirnya justru malah diadu domba oleh orang lain. Nah, secara khusus Pangeran Wirobrojo diperintahkan oleh Adipati Haryotejo untuk melakukan penelitian dan penyelidikan tentang kebenaran berita itu. Nah, dengan alasan itu, utusan dari Gede Kusen itu jangan dilepas saat nanti Pangeran Wirobrojo berangkat
untuk pergi ke Kahuripan, maka ajaklah orang yang mengantarkan surat itu. Tidak lain adalah Ibrahim Malik. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah semuanya dalam keadaan waktu yang telah ditentukan, maka berangkatlah 5 orang berkuda, yaitu Pangeran Wirobrojo disertai 4 prajurit Tuban yang tangguh dan 1 orang lagi, yaitu Ibrahim Malik, utusan dari Gede Kusen. Ternyata Pangeran Wirobrojo lebih senang memilih jalan laut. Maka berangkatlah Pangeran Wirobrojo ini dari Tuban menuju ke ujung Galuh. Setelah sampai di ujung Galuh, kemudian melanjutkan pelayaran itu menuju ke sebuah daerah yaitu Canggu. Maka Pangeran Wirobrojo berhenti di Canggu. Kemudian mereka semuanya berganti dengan naik kuda. Tetapi mengapa harus berhenti di Canggu? Ternyata Pangeran Wirobrojo ingin bertemu dengan sahabat-sahabat, karena Pangeran Wirobrojo banyak teman yang berasal dari Kahuripan. Oleh sebab itu, setelah dicari-cari, dia sambil mengamati suasana keramaian yang ada di Canggu. Ternyata Pangeran Wirobrojo baru mengerti bahwa begitu pesat perkembangan daerah yang namanya Canggu, dan di daerah itu bukan hanya dihuni oleh orang-orang Jawa, orang Madura juga ada, orang Moro dari Filipina juga ada, orang Benggala, dan orang-orang Melayu. Tetapi dari sekian banyak orang asing yang ada di Canggu, yang paling banyak adalah orang Cina. Akhirnya Pangeran Wirobrojo mengetahui bahwa daerah Canggu memang sangat ramai dari multi ras, dari berbagai bangsa berdagang di tempat itu. Setelah mencari orang yang dituju, tiba-tiba orang yang dituju itu muncul, yaitu seorang prajurit Kahuripan. Dia adalah orang Telek Sandi. Namanya adalah Haryo Palungan. Rupa-rupanya Haryo Palungan dengan Pangeran Wirobrojo ini sudah begitu akrab. Setelah mereka mencari tempat untuk berbicara berdua, maka ditanyakan
kepada Haryo Pulungan. Mohon maaf, saudaraku, Haryo Pulungan. Aku jauh-jauh dari Tuban untuk datang ke tempat ini. Hanya satu keperluan, yaitu ingin menemuimu. Betapa terkejutnya Haryo Pulungan, karena dikiranya Pangeran Haryo Brojo berdagang di Canggu. Oleh sebab itu, Haryo Pulungan bertanya, "Ada apakah saudaraku jauh-jauh dari Tuban hanya ingin menemuiku?" Begini, saudaraku, beberapa hari yang lalu aku mendengar kabar bahwa Kahuripan ini akan menyerbu Tuban. Aku ingin menanyakan kebenaran berita itu. Kalau saudaraku bertanya tentang itu, aku sendiri sudah lama mendengar desas-desus tentang Kahuripan akan menyerbu Tuban. Aku juga mencoba untuk mengetahui gerak-gerik dari prajurit-prajurit Kahuripan. Memang benar, aku menemui beberapa kejanggalan-kejanggalan. Dan aku juga mendengar tentang berita-berita desas-desus bahwa Kahuripan akan menyerbu Tuban. Tapi semuanya itu belum ada bukti. Oleh sebab itu, aku ingin menanyakan kebenaran itu. Kebenaran desas-desus Tuban akan diserbu Kahuripan. Aku punya pimpinan tertinggi, prajurit Telik Sandi di Kahuripan ini, yang paling tinggi dipegang oleh Ki Haryo Banteng Lamat. Oleh sebab itu, aku bertanya kepada Ki Haryo Banteng Lamat tentang kebenaran hal itu, kebenaran desas-desus itu. Saat aku menanyakan itu kepada pimpinan tertinggiku, justru malah Ki Haryo Banteng Lamat terkejut tentang berita itu. Artinya, pimpinan tertinggi dari prajurit Telik Sandi di Kahuripan ini tidak mengetahui tentang rencana-rencana Kahuripan menyerbu Tuban. Bahkan ditambahkan oleh Ki Haryo Banteng Lamat, tidak ada sebuah penyerbuan ke wilayah tertentu tidak melalui Telik Sandi. Oleh sebab itu, andai kata Kahuripan itu akan menyerbu Tuban, pasti rencana itu paling awal jatuh ke tangan saya. Karena sebuah penyerbuan itu biasanya didahului dengan Telik Sandi yang akan melakukan penyelidikan ke tempat di mana tempat itu yang akan diserbu.
Oleh sebab itu, Ki Banteng Lamat tidak percaya kalau Kahuripan akan menyerbu Tuban dengan penyerbuan resmi yang bersumber dari pucuk pimpinan, yaitu Dyah Jayendu Dewi. Oh, jadi begitu. Pimpinanmu juga tidak yakin kalau Kahuripan akan menyerbu Tuban. Kayaknya seperti itu, saudaraku. Tetapi aku sendiri juga mendengar desas-desus itu di masyarakat. Kemudian Jayendu Dewi selaku pimpinan Kahuripan, apakah secara pribadi kamu pernah memperhatikan atau mencurigai kalau Jayendu Dewi ini memiliki rencana-rencana mungkin yang membelakangi orang-orang penting di Kahuripan, termasuk meninggalkan pimpinan Telik Sandi? Oh, kalau menurut saya tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah begini. Ada orang-orang di Kahuripan ini justru yang membelakangi Dyah Jayendu Dewi, penguasa Kahuripan. Karena Jayendu Dewi mungkin jabatannya banyak mendapatkan sebuah keiri hatian orang lain. Karena Jayendu Dewi itu adalah selir dari Ratna Pangkaja. Sedangkan Ratna Pangkaja sejak tahun 1437 sudah meninggal. Bahwa Ratna Pangkaja yang merupakan suami Dewi Suhita, Raja Mojopahit itu, hanya menemani 4 tahun. Hanya menemani 4 tahun dengan Dewi Suhita menjadi suami raja. Nah, di saat itu Ratna Pangkaja menikah dengan Dyah Jayendu Dewi. Kemudian Dyah Jayendu Dewi ini ditempatkan di Kahuripan untuk menguasai daerah di Kahuripan ini. Nah, sekarang Ratna Pangkaja sudah meninggal. Jauh. Bahkan Suhita pun sudah meninggal. Coba saudaraku bayangkan. Kemudian diganti oleh adiknya Suhita, yaitu Prabu Kertawijaya, pun sudah meninggal. Nah, sekarang ini Majapahit dikuasai oleh adiknya Prabu Kertawijaya, yaitu Prabu Amertowijoyo. Nah, apakah memang ada orang-orang yang iri terhadap jabatan dari janda Ratna Pangkaja itu, sehingga ada orang-orang tertentu ingin mengadu domba antara Tuban dengan Kahuripan?
Itu pun kita tidak tahu. Tapi yang jelas, menurut pimpinan saya, tidak ada keterlibatan Dyah Jayandu Dewi selaku pimpinan Kahuripan. Nah, kalau begitu, aku punya ide. Tanyakan saja pada Gede Kusen yang ada di Banger. Gede Kusen, iya, mungkin dia tahu. Dalam hati Pangeran Wirobrojo nama itu sudah dikantongi. Bahkan muridnya Ibrahim Amir sudah dibawanya. Sekarang sahabatnya yaitu Raden Haryo Kapulungan mengarahkan dirinya untuk menemui Gede Kusen. Nah, oleh sebab itu pertemuan dengan sahabatnya di Canggu, yaitu bersama dengan seorang telik sandi yang bernama Haryo Kapulungan, dilanjutkan perjalanan menuju ke Banger untuk menemui Gede Kusen. Sampai ke rumah Gede Kusen, tetapi agar kedatangannya itu tidak menimbulkan kecurigaan, oleh sebab itu 3 orang prajurit dari Tuban dan Ibrahim Amir, utusan dari Gede Kusen yang ikut, diperintahkan agar mereka sembunyi, jangan menampakkan diri, karena dia ingin bertemu langsung dan melakukan penyamaran untuk menemui Gede Kusen. Maka pergilah Pangeran Wirobrojo ini menemui Gede Kusen dengan cara menyamar. Ternyata penyamaran itu berhasil. Pangeran Wirobrojo berhasil ketemu dengan Gede Kusen. Ternyata untuk bisa ketemu dengan Gede Kusen tidak mudah. Ternyata Gede Kusen di daerah di mana dia tinggal banyak mata-mata. Tapi Pangeran Wirobrojo tidak mengerti apakah mata-mata itu di pihak Gede Kusen atau sebaliknya. Oleh sebab itu, setelah ketemu dengan Gede Kusen, Pangeran Wirobrojo kemudian menanyakan, apakah benar saudara yang bernama Gede Kusen? Benar. Itu jawab dari Gede Kusen. Aku datang jauh-jauh dari Tuban, ingin menemui Anda. Apakah benar Anda adalah orang yang pernah mengutus 3 orang, yaitu Ibrahim Amir, kemudian Malik Yusuf, dan Ken Gesah? Benar, saya orang yang mengutus 3 orang itu. Tetapi aku belum tahu kabarnya sampai sekarang. Oh, kalau begitu, Anda saya kabarkan bahwa 3 utusan
yang Anda kirimkan ke Tuban sudah sampai di hadapan Gan Encu atau Adipati Haryo Tejo, yang menghadap cuma satu orang, yaitu Ibrahim Amir, dan menyerahkan surat yang datangnya dari Anda. Tetapi untuk dua orang yang lain, menurut Ibrahim Amir, yang namanya Malik Yusuf meninggal, dan Ken Gesah tidak tahu di mana dia berada dan bagaimana nasibnya. Menurut Ibrahim Amir, ketika sampai masuk ke Tuban, dia tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang. Kemudian mereka ingin membunuh. Itu kelompok siapa? Tidak ada yang tahu. Tetapi Ibrahim Amir bisa sampai ke Lasem karena diantarkan oleh santri-santri yang berasal dari Ngisi Arjo. Dan surat itu sudah diterima. Dan sekarang posisinya Ibrahim Amir itu ditahan di Tuban. Loh, kok ditahan bagaimana? Karena Adipati Haryo Tejo ingin memastikan apakah orang itu benar atau tidak. Karena dia mengatakan dia disuruh oleh Gede Kusen. Oleh sebab itu Adipati Haryo Tejo memerintahkan kepada saya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Gede Kusen, sehingga datanglah saya sampai di sini. Oh, jadi Anda ini adalah utusan Adipati Tuban, Gan Encu atau Adipati Haryo Tejo. Benar. Kalau begitu Anda ini siapa? Saya adalah Pangeran Wiro Brojo. Setelah orang itu ditanya, mengenalkan dirinya Pangeran Wiro Brojo, langsung saja Gede Kusen ini langsung memberikan hormat, memberikan penghormatan selayaknya, karena dia adalah seorang pangeran. Tetapi oleh Pangeran Wiro Brojo ditolaknya. Jangan begitu. Jawab saja pertanyaan-pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah benar yang saya sampaikan itu? Bahwa Anda orang yang namanya Gede Kusen yang mengutus 3 orang itu untuk menemui Gan Encu atau Adipati Haryo Tejo? Benar. Saya yang menyuruh. Saya mengutus 3 santri saya, yaitu Ibrahim Malik, Malik Yusuf, dan Ken Gesah, untuk menemui Adipati Tuban. Tetapi saat itu saya sarankan agar surat itu diserahkan ke Ngisi Arjo dulu untuk menemui Syekh Abu Hurairah atau Zainal Kabir, karena tidak mungkin murid saya langsung menuju ke Gan Encu atau Adipati Haryo Tejo. Jadi kalau Anda bertanya tentang hal itu, maka jawabannya adalah benar. Baiklah, sekarang aku bertanya untuk yang kedua. Anda mendapatkan surat itu dari mana?
Begini, Pangeran, aku ini memiliki santri yang bekerja sebagai prajurit yang berada di Kahuripan. Aku meminta kepada muridku itu untuk memberikan laporan-laporan tentang perkembangan yang ada di Kahuripan. Nah, suatu ketika dia membawa surat itu. Surat rahasia itu penting bagi saya karena isinya sudah saya baca, dan saya merasa terkejut karena isinya adalah Kahuripan akan menyerbu ke Tuban. Nah, surat itu dibawa oleh seorang duta yang mau disampaikan kepada seorang kanuruhan di ujung Galuh. Namanya adalah Lembu Suro. Nah, santri saya ini berhasil merebut surat itu dan kemudian jatuh ke tangan saya sebelum surat itu sampai ke Lembu Suro ujung Galuh. Nah, setelah saya baca isinya seperti itu, langsung aku mengutus utusan untuk pergi ke Tuban membawa surat itu. Oh, seperti itu. Begitulah keadaannya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, motif apa yang melatar belakangi Anda melakukan ini semua? Bukankah ini membahayakan untuk keselamatan Anda? Tapi mengapa Anda melakukan? Saudaraku, jawabannya hanya satu. Karena dilatar belakangi oleh ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Apa hubungannya dengan Anda? Dan apa hubungannya dengan Tuban? Dengan kata-kata ukhuwah Islamiyah. Begini, saudaraku, Pangeran, Tuban sekarang ini maju dengan pesat, dan Tuban sudah berani membuka diri dengan agama baru, yaitu Islam. Bahkan sekarang adipatinya, Adipati Haryo Tejo, adalah orang asing, orang Cina yang memeluk agama Islam. Aku selaku orang Islam melihat perkembangan Tuban dan Lasem, sungguh aku sangat bangga. Dan aku selaku orang Islam merasa bersaudara dengan orang-orang yang ada di Tuban, sehingga aku tidak bisa menerima kalau Tuban diserbu oleh Kahuripan. Tentu saja menyerbu orang-orang Islam yang ada di sana. Itulah yang menjadikan aku cepat-cepat memberitahu kepada Adipati Haryo Tejo agar tujuan, maksud, rencana dari Kahuripan ini segera diterima oleh Tuban, sehingga Tuban menjadi siap dan bisa mempersiapkan diri di dalam penyerbuan itu. Oh, jadi seperti itu. Itu benar. Seperti itulah keadaannya. Dan lagi pula, Anda tidak memikirkan keselamatan Anda. Sepertinya semua orang ingin selamat. Termasuk aku juga tidak ingin celaka. Aku ingin selamat. Tetapi
Apa artinya keselamatan hanya aku? Ada orang-orang lain yang lebih besar, yang lebih banyak yang harus diselamatkan, yaitu Tuban. Oleh sebab itu, aku juga ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di Tuban, yaitu orang-orang Islam khususnya. Tentu saja aku juga akan menjaga diri agar diriku juga selamat. Aku punya tempat persembunyian yang tidak diketahui oleh siapapun di tempat ini. Bahkan anak dan istriku tidak tahu. Sehingga aku bisa bersembunyi di tempat ini. Bahkan setiap malam pun aku tidur di tempat itu. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali saya. Benarkah itu? Benar. Maukah Anda menunjukkan tempat itu? Oh, tentu akan saya tunjukkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Pangeran Wirobrojo diajak ke tempat itu. Nah, Pangeran, sekarang dua orang yang tahu, aku dan Anda, untuk mengetahui tempat persembunyianku ini. Aku kalau malam sudah ada di sini. Baiklah, kalau begitu Anda benar-benar orang jujur. Karena Anda, Gede Kusen, sudah menunjukkan persembunyian Anda kepada saya. Berarti Anda benar-benar percaya kepada saya. Benar, aku 100% mempercaya Anda. Baiklah, kalau begitu tinggal satu pertanyaan saya. Siapakah orang yang membawa surat itu? Yang katanya prajurit Kahuripan itu, yang memberikan surat kepada Anda. Apakah Anda bisa menunjukkan orang itu? Bisa. Orang itu 3 hari lagi akan datang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, nanti kalau prajurit itu datang, suruh menemui saya di hutan asem di sebelah selatan daerah ini. Anda tahu kan hutan asem? Aku tahu. Dan dia akan menemui saya di tempat itu. Syaratnya tanpa membawa siapapun. Dia harus datang pribadi menemui saya. Baiklah, nanti akan saya sampaikan pada prajurit santri saya itu untuk menemui pangeran di hutan asem. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.